bagaimana kita melaksanakan hukum secara keseluruhan dalam sisi kehidupan, sedangkan hukum yang ada ini tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Bagus pertanyaannya. Sekarang kita di negara ini, negara Indonesia, negara Islam, belum berhukum dengan hukum Islam. Ya, di sini kumandangkan azan, sholat 5 waktu berjamaah dan yang lainnya. Ini Islam. Tetapi belum berhukum dengan hukum Islam. Sekarang bagaimana? Apa kita sudah bisa melaksanakan agama ini secara keseluruhan? Bisa. Kita belajar tentang tauhid dilarang tidak? Tidak. Kita melaksanakan dakwah tauhid nggak dilarang. Kita sholat 5 waktu berjamaah nggak dilarang. Kita berjenggot nggak dilarang. Orang pakai jilbab, pakai cadar nggak dilarang. Orang melaksanakan syariat Islam nggak dilarang. Semua nggak dilarang. Tinggal negara ini belum berhukum. Kita perlu waktu. Kita ketika akan merubah sesuatu, kita rubah dari atas penguasa atau dari bawah. Saya ulangi lagi. Tolong dengarkan, kajian kita belum selesai. Antum jangan keluar, belum selesai kajiannya. Dengarkan baik-baik. Belum selesai. Kajian ini belum selesai, belum ditutup. Adabnya dalam majelis dengarkan baik-baik sampai selesai materinya. Saya mau tanya kepada antum. Perubahan yang terjadi pada satu tempat, satu desa, satu negara, perubahan itu akan terjadi, kita rubah atasnya penguasa desa itu, kota itu, atau negara, atau dari bawah kita mulai? Dari bawah. Tapi sekarang yang dipraktekkan dimulai dari mana? Dari atas. Perubahan itu dari bawah. Allah menyebutkan nggak akan ada perubahan di negara ini atau di mana aja kecuali mereka mau merubah diri mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Allah suruh rubah kita atau penguasa? Kita dulu. Sekarang antum lihat dakwanya para anbiya wa rasul. Bagaimana para nabi berdakwah? Apakah Nabi Nuh alaihissalam penguasa di zaman itu? Jelas orang kafir. Apa Nabi Nuh bagaimana supaya jadi penguasa? Ketika Nabi Musa, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud, apakah Nabi Ibrahim bagaimana berusaha melengsarkan Namrud? Kemudian dakwah? Tidak, dakwah tetap jalan. Dakwah kepada raja juga tetap jalan. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam menghadapi Firaun, bagaimana? Dakwah. Tapi bukan bagaimana mengasung rakyat untuk menjatuhkan Firaun, nggak ada. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah untuk mendakwakan siapa? Firaun, dengan dakwah yang lemah lembut. Jadi perubahan itu dari bawah. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, Nabi ditawarkan dengan perempuan, ditawarkan dengan harta. Satu lagi Nabi ditawarkan dengan apa? Ditawarkan dengan apa Nabi? Satu lagi, dengan kekuasaan. Nabi terima nggak? Tidak, karena dakwah itu tidak mulai dari kekuasaan. Nabi mulai dakwah dari rakyat, dari orang-orang bawah, sampai mereka sudah siap untuk menerima agama ini, menerima hukum Islam, baru tegak agama ini, hukum Islam. Sekarang kalau dari atas umpamanya, begitu dipegang atas, kita dengan semangat laksanakan hukum Islam, rakyatnya terima nggak? Nggak akan terima. Yang pertama kali dibunuh, oh ini raja, ini harus dibunuh nih. Ini harus dibunuh. Karena apa? Karena salah dalam memulai perubahan. Perubahan dimulai dari diri kita, istri kita, anak kita. Kita nggak akan ditanya tentang penguasa kita, tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang diri kita, istri kita, anak kita. Kita jaga nggak mereka dari api neraka? Faham? Nah, bukan berarti kita biarkan kemungkaran, tidak. Tetap kita berusaha. Kalau kita mampu, kita datangi penguasa. Kita tegur penguasa. Bukan menegurnya di media sosial, bukan. Bukan di ceramah, di khutbah Jumat, bukan di pengajian. Tapi bagaimana? Didatangi. Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah apa? Mendatangi siapa? Firaun. Datang, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Hendaklah kalian berdua datang kepada Firaun, katakan kalimat yang lembut. Datang kepada Firaun karena Firaun sudah tagut. Firaun itu tagut, sudah melewati batas. Ucapkan, meskipun dia tagut, tetap ucapkan kalimat apa? Lemah lembut, gak boleh kalimat yang kasar. Meskipun tagut,
Ucapkan kalimat yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat kepada Allah dan mudah-mudahan dia takut kepada Allah SWT. Itu dakwah namanya. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surah Taha.